Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, hari ini kita akan belajar tentang informatika pada bagian teknologi informasi dan komunikasi, yaitu bagaimana kalian bisa menggunakan aplikasi pengolah aplikasi pengolah angka, pengolah kata, dan presentasi dan termasuk pengolah gambar. Pada bagian pertama, hari ini kita akan belajar tentang pengolah kata. Mungkin sebelumnya sudah belajar juga tentang pengolah kata ya. Kalau saya tanya apa saja aplikasi pengolah kata, mungkin kalian akan menyebutkan apa? Oke, mungkin Microsoft Word, mungkin WPS, dan seterusnya. Ada aplikasi-aplikasi pengolah kata yang mengerjakannya itu harus offline ya. Hari ini saya akan memperkenalkan yang aplikasi pengolah kata berbasis cloud. Jadi mengerjakannya ketika berada dalam koneksi internet ya, dalam online seperti itu. Apa saja? Ada dua sebenarnya aplikasi yang bagus untuk kalian kuasai karena seiring dengan perkembangan teknologi cloud ya. Misalnya ini adalah salah satunya punya Microsoft, yaitu Microsoft 365. Microsoft 365. Sebenarnya Microsoft 365 ini untuk ini ya, pendidikan, Microsoft for Education. Nah, ini bisa gratis kalau sekolah bayar. Ini sini ada Word, ada Excel, PowerPoint, dan seterusnya. Ini apanya tadi kita mau belajar ini, tapi karena kita belum terdaftar, maka selain Microsoft Word, ya Microsoft ada bawaannya yang lain lagi selain Microsoft, yaitu Google ya. Google itu juga memiliki aplikasi yang sama dengan Microsoft ya. Nah, contohnya apa? Misalnya ini ya. Ini ada ini aplikasi pengolah kata Google Docs, aplikasi pengolah angka Google Sheet, kemudian media presentasi ada Google Slide, kemudian ada yang lainnya juga ya. Nah, sama dengan ini. Nah, karena kita semuanya ini punya Google, kita bekerjanya di Google ya, karena tadi Microsoft kita belum punya akun, maka kita hari ini akan belajar ini. Mungkin lain waktu kita akan belajar tentang Microsoft 365. Kalau saya tanya apa kira-kira keuntungan menggunakan aplikasi online untuk bekerja dibandingkan kayak Microsoft Word yang sering kalian kerjakan di warnet atau di laptop kalian, walaupun tanpa internet kalian bisa ngetik-ngetik laporan dan seterusnya, apa ya kalian bedanya? Kalau saya tanya apa bedanya? Nah, bedanya tentu ini yang dikerjakan di online. Nah, karena dia online, maka kalian tidak perlu menyiapkan media penyimpanan kayak flash disk, hard disk ya, memori eksternal, nggak perlu karena dia otomatis tersimpan. Jadi kalau misalnya kalian ngetik di sini, kalian mau ke tempat kerja, kalian tidak perlu bawa laptop ya, kalian tinggal buka di komputer satu, masuk ke akunnya, nanti akan langsung kelihatan seperti itu. Ini keuntungannya. Tentu ada juga kelemahannya tadi ya, karena dia bekerjanya secara daring. Kalau offline ya nggak ada internet ya tidak bisa. Oke, kita lanjut saja. Bagaimana cara bekerja dengan Microsoft Google Docs. Nah, pertama kalian search aja di browser ya. Kalian bisa menggunakan Edge, Microsoft Edge atau Chrome ya. Harapannya gunakan dua itu, Chrome sama Microsoft Edge. Nah, karena ketik aja di mesin pencarian di Google misalnya ya, Google aja video. Nanti habis itu kalian sign in ya, masuk.
masukkan email kalian, misalnya Gunawan, nah masuk, passwordnya masukkan, next ya, masuk. Kalau belum ada anunya lupa ya bikin aja yang baru. Nah setelah kayak gini tampilannya seperti ini, nanti klik aja di sini yang tanda-tanda ini Google Apps-nya ini ya, Google Apps-nya ini. Nanti akan banyak situ produk-produk dari Google, ada akun, ada Gmail, ada Drive. Inilah Drive ini ya, media penyimpanan awalnya itu di Drive ini. Di sini ada Docs, ada Sheets, Slide, dan seterusnya. Ada Classroom dan seterusnya tergantung nanti yang kita install di Google. Kita pilih Docs. Nah, kita pilih Docs. Setelah pilih Docs, kita pilih Docs, mana tadi? Kita pilih Docs, nanti tampilannya akan kayak gini, akan banyak template-template yang disiapkan oleh Google ini ya, template-template atau yang pernah kita ketik itu tersimpan di sini. Jadi kita tinggal pakai. Nah, kita karena mau belajar, kita buka dulu yang blank aja, yang kosongan ya. Oke. Nah, ini tampilannya. Nah, sebelum itu kita mengenal dulu apa sih menu-menunya kalau kita bandingkan dengan misalnya Microsoft Word kayak gini ya. Nah, misalnya kita bandingkan Microsoft Word sama Google Docs ya. Ini sebenarnya hampir sama saja ya. Ini yang versi offline-nya ya. Ini sebenarnya lebih ini sih Microsoft Word ya. Ini ya, design, layout, reference, mailing, review, view, help, dan seterusnya lebih banyak dia. Nah, lebih banyak. Nah, kalau di ini di Microsoft Google Docs itu ada file, filenya isinya apa? Misalnya ada new ya. Ada submenunya ada new, misalnya mau buat dokumen baru tinggal aja new. Ada situ ada dokumen yang kosongan atau yang kita ambil yang template. Kemudian open, berarti kalau open ambil dari kita membuka file-file ya yang sudah ada. Kemudian ada share, nah sini atau copy ya, buat kopian misalnya copy ya, dokumennya kamu sudah ketik kamu mau copy itu bisa. Kemudian share, bisa di share, bisa share kemana ya, namanya apa nanti di share. Nah karena kita belum nyimpan ya, misalnya di sini disimpan, setiap orang yang melihat link ini bisa mengedit atau bisa melihat. Nah, tinggal dikirim nih linknya, copy link kayak down nanti ya gitu file. Kemudian ada email ya, masukkan di email misalnya mau kirim surat lamaran. Nah, kirim emailnya sini. Saya download, kemudian bisa download juga. Downloadnya bisa di Microsoft Word ya. Nah, saya jadikan Microsoft Word. Kemudian ada di rename ya, rubah nama. Misalnya namanya tadi surat, mau dirubah menjadi misalnya dirubah jadi surat 1 ya sudah. Kemudian ada move ya, pindahkan. Move ini dia pindahkan ke folder ya, folder misalnya ini simpan di mana tadi, misalnya di CKS. Kamu pindahkan ke sini, ya bisa dipindah ya. Kemudian ada hapus, ada sound drive, version history. Nah, keuntungannya kemudian bekerja di Google Docs ini, misalnya terhapus nih, kayaknya perbaikan file saya ini lebih bagus yang tadi ya, kalian bisa klik ini, lihat nanti versi-versi. Saya mau gunakan versi yang 5 menit yang lalu aja, 10 menit yang lalu bisa ya. Ini juga bisa kerja offline juga ya. Kemudian detail, ada juga memilih bahasa. Ini kan ada file edit nih, bahasa kita rubah misalnya bahasa Indonesia. Nah, bisa juga. Nanti dia editingnya kan bahasa Indonesia ya. Kemudian text setup. Text setup misalnya kita bekerjanya ini di kertas jenis apa? Misalnya A4 ya sudah A4. Misalnya backgroundnya apa misalnya ya. Nah, itu nanti warnanya kayak gitu ya. Ini text setup. Nah, ini bisa kembalikan ya, oke ya. Ini diatur misalnya batas atas, batas bawah ya. Ini di sini top. Berarti batasnya ke sini ya. Yang ini nih, ke sini nih yang ini namanya topnya, marginnya. Ini berarti antara ini itu namanya top, atas button bawah.
yang ininya ya, batas atas yang ini ini namanya button. Kalau left, rata kiri, rata kanan ya. Jadi rata kiri, rata kanan. Maksudnya batas kiri, right, batas kanan. Setelah diatur, oke. Ya, kemudian ada portrait atau bekerja di landscape, mendatar ya kayak gitu. Oke, habis kayak gitu, baru ke edit. Edit juga bisa, ini copy paste atau select semuanya ya. Memilih, kemudian ada view. Misalnya di sini nggak muncul misalnya ya, nggak muncul mistarnya kayak ini kan ada mistarnya nih ya, ada mistarnya. Ini nggak ada mistarnya, gimana ini? Berarti bingung, langsung bingung, langsung aja di view. Show ruler ya, nanti muncul. Misalnya mau nulis rumus fisika, matematika, show equation toolbar, nanti muncul sini ya. Nah, ya. Tinggal nanti memunculkan ya. Jadi nanti equationnya ya, ini equation. Misalnya A-nya rumus ini, misalnya ya, ini B per C sama dengan ya, kayak gitu. Ini nanti tapi nanti. Itu kemudian insert ya, menu insert itu memasukkan misalnya memasukkan gambar dari komputer, dari internet. Ini untungnya juga kalau online ya, bisa ambil gambar misalnya logo Kemendikbud. Nah, ketik aja di sini. Kemendikbud, tinggal klik, nanti ada muncul di sini select, insert ya. Langsung. Nanti tinggal diatur ya. Nah, tinggal diatur. Nah, ini tinggal diatur. Nah, tinggal dikecilkan. Nah, kayak seperti biasa ya. Nah, ini. Nah, nanti posisinya gimana? Misalnya ini ada tulisan. Nah, misalnya sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, riset dan teknologi. Nah, ya. Nah, enaknya bekerja online atau dengan Google Docs itu bisa yang salah bisa di ini. Misalnya kalau ini kementerian, harusnya kan kementerian ya. Langsung pendidikan berarti sudah benar, kebudayaan, riset. Ini kan ada spasinya harusnya. Di sini sudah dibaiki riset dan teknologi ya gitu. Jadi tinggal misalnya dirjen guru dan tenaga kependidikan ya. Misalnya ini dibesarkan. Gimana cara membesarkannya ini ya? Dibesarkan ya tinggal. Nah, ini juga ini dibesarkan. Nah, ini kan enggak bagus ya. Berarti nanti tempatkan di mana? Oh, sini misalnya. Nah, gitu. Nah, ini misalnya sini. Oh ya. Nah, misalnya kita ingin membuat yang kayak gini misalnya surat. Nah, ini penting sekali. Misalnya kayak gini ya, kita mau buat kayak gini misalnya. Nah, ini ya, misalnya buat kayak gini. Nah, kemana? Nah, tugas kalian nanti membuat surat yang model kayak gini ya, ada ininya. Nanti mungkin ini nggak usah semuanya, sampai 10 lah ya, seperti itu. Nanti tulis sampai seperti ini ya. Nah, ini kayak gimana caranya? Anda tinggal, misalnya ini di delete ya. Dalam membuat surat itu jangan boleh menggunakan spasi-spasi ya. Ini. Nah, tinggal diratakan kirinya ya. Ini. Nah, coba tadi. Nah, ini ya. Page. Nah, ini. Ini kecilkan. Nah, saya kecilkan nih ya. Nah, ini.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, kebudayaannya ke atas. Nah, Direktorat Jenderal. Nah, Bang, Direktorat Jenderal. Nah, ini berarti ya. Dan ini berarti kecilkan. Ini kecilkan. Nah, ini ya. Nah, ini tinggal diatur ya. Nah, sini jalan. Nanti bisa di ini ya. Nah, kayak biasa. Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10.27 telepon 021 57 95 5141 laman www.etk Kemdikbud.id. Nah, dia kecilkan, jangan ditebalkan. Kalau tidak muncul, klik ini ya. Ini jangan tebalkan, baru kecilkan. Ya, itu sudah sama kan? Besarkan dikit. Atau kalau misalnya ini susah diatur kayak gini, pilih yang dia di belakang teks atau ini atau depan. Nah, ini bisa dinaikkan. Nah, atau nggak bisa naik dia. Ini terlalu kecil, berarti harus digeser dikit. Supaya bisa naik. Ya, move option. Wah, bisa di sini diklik positionnya. Nah, ini misalnya kayak gini ya, ini oke, dia naik. Oke. Baru ini 17, ini 15. Nah, baru garisnya gimana? Tempatkan garis di bawah sini. Nah, gimana menambahkan garis? Insert, drawing ya, new, tinggal ini pilih garis. Tinggal misalnya sepanjang ini. Usahakan kelihatan lurus. Oke, baru save. Nanti kayak gitu. Ini bisa digeser-geser sesungguhnya. Atau ini bisa digeser ke sini. Nah, gitu ya. Nah, kalau mau agak tebal ya, 2 PT misalnya. Misalnya gitu. Baru mulai ketik. Nah, misalnya ya. Tuh. Nah, yang surat tadi bisa di copy ya. Mana tadi? Nah, misalnya undangan webinar nih. Nah, sehingga tinggal kalian ngaturnya ya. Nah, pengatur. Nah, nih. Push. Oh ya. Bisa ya. Nomor. Ini lampiran. Tapi kalian nanti ketik aja supaya lancar. Oke, nanti kira-kira nanti akan hasilnya seperti ini. Boleh ada ya. Jadi saya ketikkan saya nih. Nah, sini tinggal diatur-atur. Nah, gimana kemudian? Ini kalau kita lihat, ini kan pakai enter ya. Sebenarnya tidak pakai enter. Kalau harapannya, misalnya ini nih. Misalnya sebenarnya nyambung aja di sini. Gimana supaya dia sampai ke sini pakai tab ya, di keyboard ada tab. Ya, klik tab.
Kemudian ini yang titik 2 ini gimana supaya dia lurus ya. Misalnya awalnya kan kayak gini ya. Gimana supaya lurus? Maka jangan pakai spasi ya, tapi pakai tab. Tab ada di situ tab. Bisa juga pakai ini di ruler ini tapi pakai tab aja. Pakai tab 1, 2. Nah, misalnya kira-kira diperkirakan ini nanti otomatis. Nah, tab ya. Nah, ini kan ada jaraknya ya, yang terhormat perihal ke yang terhormat. Maka caranya gimana? Maka jangan pakai enter, kalau bisa pakai ini ya. Ini line and paragraph spacing, nanti custom spacing. Di sini ada before, ada after. Jadi ada jarak sebelum paragraf, setelah paragraf. Ya, sebelum paragraf harapannya 12, sudah 12. Pun di bawah di sini saya tidak ada, nah ini ya sehubungan. Nah ini gimana supaya ada jaraknya kayak gini ya? Jangan pakai ini lagi, tadi kan saya sudah atur nih. Ya. Nah berarti dia ngaturnya di sini ya. Nah ini sudah ada dia 12. Kalau mau nyatukan ya tinggal satu sini lagi remove. Kalau ngaturnya speech ya, sama juga yang ini juga di atas kemudian sekitar. Nah gimana kalau sekitar supaya lurus kayak gini? Nah di sini maka ini jangan pakai spasi tapi di blok kayak gini baru ini digeser. Kira-kira diperkirakan nah itu nanti tembusan dan seterusnya. Ini anunya ya, ini insert format dan seterusnya ya. Di sini ada ini menambahkan, nah ini orang ya, misalnya mau kerja bersama ya, kemudian ya itu misalnya mau nambahkan siapa gitu ya di sini, misalnya nambahkan apa, gimana menambahkan nomor ya, sini ada pack number, nah, misalnya mau kayak di atas kan nomornya, di bawah kan dan seterusnya. Ini ya. Kemudian ada watermark, ada equation untuk menulis rumus ya, sama saja dengan di Excel ya. Oke, semoga kalau ada pertanyaan nanti kalau disimpan bisa di dalam PDF atau Microsoft Word, misalnya Microsoft Word. Saya download, nah ini ada dengan Microsoft Word. Nah ini itu sudah nambah, nah, sama kan? Atau bentuk PDF, file download PDF. Ini ya, tuh. Rapikan. Nah kalian latihan itu ya, mungkin cukup. Nanti kalau bisa kalian ekspor dan cari-cari di YouTube sebagai petunjuk untuk ini ya, mengerjakan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi